Jadi sebelum kita mulai kegiatan layanan kita hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya juga akan melakukan absensi untuk kalian semua. Jadi di sini saya sebagai guru BK, perkenalkan nama saya Pak Jo. Nah, halo semuanya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan dan melaksanakan suatu layanan. Sebelum kita melaksanakan dan menjalankan layanannya, di sini saya akan melakukan suatu ice breaking agar kalian lebih semangat lagi. Untuk itu saya minta kalian untuk berdiri. Oke, semuanya sudah berdiri. Jadi di sini saya akan membacakan dan menjelaskan aturan tentang ice breakingnya. Jadi ice breaking itu kita melakukan suatu ice breaking itu tepuk. Ada tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, dan tepuk malam. Jadi aturannya tepuk pagi itu kita tepuknya 1 kali, tepuk siang itu 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam kita tidak melakukan tepuk ya. Ya, Oke. Pak. Sebelum itu kita mulai latihan dulu. Nanti saya akan memberikan perintah. Jika saya bilang tepuk siang, berarti kalian harus tepuk 2 kali. Ini selanjutnya. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Kita mulai lagi ya. Iya, Pak. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, semuanya sudah konsentrasi, silakan duduk. Jadi materi layanan kita hari ini kita akan belajar mengenai mengenal faktor dan dampak pelecehan seksual. Jadi di sini pada hari ini kita akan mengenal tentang faktor-faktor, dampak, dan bagaimana strategi untuk mencegah kasus pelecehan seksual. Jadi dalam layanan ini, di sini saya akan meminta kalian untuk berpartisipasi aktif, mulai dari diskusi, menjawab pertanyaan, dan mengikuti rangkaian layanan dalam ini. Jadi dalam layanan ini akan ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap awal, tahap transisi, tahap inti, dan tahap penutup. Adapun tujuan layanan kita pada hari ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu agar kalian dapat memahami dan mengenal apa itu pelecehan seksual, mengenal faktor-faktor atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, lalu mempelajari tentang apa dampak dari pelecehan seksual itu sendiri, serta bagaimana solusi atau strategi dalam mengatasi pelecehan seksual. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor dan dampak pelecehan seksual. Untuk itu, saya rasa kalian sudah mengenal ya apa itu pelecehan seksual. Oke, karena ada yang belum, di sini saya akan menjelaskan dulu definisi dari pelecehan seksual itu sendiri. Jadi, pelecehan seksual sendiri adalah tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Tindakan ini dapat berbentuk verbal maupun non-verbal, ataupun dengan tindakan fisik ya, atau seringkali kalau non-verbalnya itu dengan tindakan seperti kata-kata. Ya, verbalnya dengan kata-kata, non-verbalnya itu seperti tindakan langsung, seperti menyentuh atau melakukan kekerasan seksual lainnya. Mungkin ada dari kalian yang sudah mengenal tentang pelecehan seksual itu sendiri? Ada. Oke, mungkin adik masih bisa menjelaskan apa itu pelecehan seksual menurut adik masih? Menurut saya pelecehan seksual ini dilakukan oleh lawan jenis begitu Pak, terhadap perempuan atau laki-laki pada perempuan atau perempuan pada laki-laki, seperti memaki, saya rasa itu bagian dari pelecehan seksual juga. Oke, jadi sudah benar ya apa yang dikatakan Maxi, tapi sini saya akan menurutkan bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya dilakukan oleh lawan jenis, tapi bisa juga dilakukan sesama jenis. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pengertian pelecehan seksual sendiri. Oke, tidak berarti semuanya sudah mengerti ya. Ya, Pak. Masuk materi kedua yaitu tentang jenis-jenis pelecehan seksual. Seperti yang saya jelaskan, ada 4 jenis pelecehan seksual. Yang pertama
pelecehan seksual fisik. Berarti itu sudah ada sentuhan ya. Misalnya kalian contohnya saja, misalnya memegang area-area yang tidak sepantasnya untuk dipegang. Yang kedua itu pelecehan seksual verbal. Verbal itu dengan kata-kata ya, misalnya dengan catcalling yang misalnya sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Kalian memanggil lawan jenis dengan susut atau semok atau lain sebagainya. Oke. Yang ketiga itu pelecehan seksual non verbal, sama seperti pelecehan seksual fisik. Sini pelecehan seksual non verbal itu tidak dengan kata-kata lagi, namun juga dengan tindakan langsung. Misalnya memegang area-area yang sensitif tadi ya. Oke. Masuk ke materi selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Menurut kalian faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu apa saja? Oke, jadi kalau kita bilang bajunya tidak sopan ya. Kira kita ini. Oke. Jadi sudah benar ya apa yang dikatakan oleh Glory tadi, salah satunya itu menggunakan pakaian yang tidak senonoh ya. Jadi yang pertama itu norma sosial yang membenarkan kekerasan. Jadi ada norma-norma sosial atau di lingkungan ataupun maupun tempat tinggal kalian yang menganggap bahwa pelecehan seksual itu hal yang biasa. Tidak ada tindakan ataupun tidak ada respon yang melarang tindakan tersebut. Sehingga anak-anak, orang tua di lingkungan tersebut ketika melakukan pelecehan seksual mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa, lumrah terjadi. Yang kedua itu penggunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan atas orang lain. Jadi ketika sekarang istilahnya ada kuasa maka dia yang bisa memperbudak orang lain. Nah, ada kuasa di sini adik-adik misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan itu karena ada bosnya, berarti bosnya itu seenaknya saja melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa tidak semestinya terjadi ya. Yang ketiga itu konstitusi tradisional maskulinitis, yaitu di mana menganggap bahwa pria itu atau gender laki-laki itu lebih kuat atau lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Yang selanjutnya itu sikap diam terhadap kekerasan pelecehan, yaitu di mana ketika kalian mengalami ataupun ada orang yang mengalami pelecehan seksual itu mereka takut atau enggan untuk melaporkan, sehingga semakin mereka tidak melaporkan semakin banyak tindakan-tindakan pelecehan seksual yang akan terjadi. Nah, biasanya itu hasrat seks yang tidak bisa disalurkan. Misalnya ada orang-orang yang tidak menikah. Nah, jadinya kan hasrat seks mereka itu tidak dapat disalurkan kan? Karena tidak ada istri maupun tidak ada suami. Jadi mereka melampiaskan tersebut dengan melakukan pelecehan seksual, dengan melihat siapa yang masuk, siapa yang datang atau siapa yang lewat, mereka akan secara mereka akan melampiaskan hasrat seksual mereka. Kita masuk pada dampak yang terjadi ketika ada orang yang mengalami pelecehan seksual. Jadi yang pertama itu ada dampak fisik. Tentu saja ketika melakukan pelecehan seksual, misalnya dengan tadi non-verbal atau secara fisik, maka itu akan ada cedera ya, mungkin di bagian area-area yang sensitif. Yang kedua itu dampak psikologis. Dampak psikologis itu berkaitan dengan bagaimana stres ataupun depresi, di mana korban itu merasa tertekan, malu, takut, sehingga dia itu depresi ataupun dampak psikologisnya itu terganggu. Yang terakhir itu dampak sosial. Nah, kebanyakan di Indonesia ini ataupun di lingkungan korban malah menjadi cacian makian atau menjadi korban menjadi orang-orang yang dibully oleh masyarakat. Misalnya ada korban yang mengalami pelecehan seksual, malah mereka diejek-ejek oleh tetangga, teman-teman, atau seberapa mempengaruhi hubungan sosial mereka di tengah masyarakat. Nah, kita masuk pada strateginya. Di sini materi terakhir yaitu strategi pencegahan terjadinya pelecehan seksual
yang dapat menjadi salah satu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Mungkin Adik Melan bisa menjelaskan tentang strategi pencegahan pelecehan seksual. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi kalau tidak salah ada salah satu contohnya yaitu masyarakat menggunakan kalau punya seksual itu hal yang biasa. Jadi mungkin tips untuk mengurangi itu adalah kita harus menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Lingkungan sosial yang sehat itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, di mana kita bisa bersikap atau kita bisa melawan hal-hal yang mungkin kita rasa itu tidak nyaman sebagai kita, dan itu sebagai bentuk kekerasan seksual. Kita bisa langsung ini tidak sah, tidak suka, tidak suka begini. Jadi kita langsung menciptakan lingkungan yang sehat itu dari diri kita sendiri, ke keluarga kita, dan mungkin ke lingkungan kita. Oke, terima kasih untuk kalian. Kita tahu kalian. Oke, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Adik Melan tadi. Jadi strategi pencegahan terjadinya pelecehan seksual itu yang pertama adalah pendidikan. Pentingnya pendidikan itu agar kalian bisa memahami tentang apa itu pelecehan seksual, apa-apa saja yang mempengaruhi pelecehan seksual, agar kalian bisa mempelajari dan memahami tentang pelecehan seksual. Yang kedua itu sosialisasi. Misalnya tadi yang dijelaskan oleh Mbak Melan, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui dan belum memahami tentang pelecehan seksual, dan mereka masih menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah. Jadi dengan memberikan sosialisasi, setidaknya memberikan gambaran agar mereka lebih memahami dan mengetahui apa faktor dan dampak dari pelecehan seksual itu sendiri. Selanjutnya itu meningkatkan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum ini sangat penting ya. Jadi ketika ada kasus pelecehan seksual, kita bisa merasa aman karena ada yang membela, yaitu negara, dengan adanya hukum. Selanjutnya itu peran sekolah dan peran keluarga. Peran keluarga dan peran sekolah itu juga sangat penting, di mana keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ketika ada kasus seperti itu, maka kita bisa menceritakan terlebih dahulu itu ke keluarga, karena keluarga adalah orang-orang yang paling dekat. Nah, strategi juga untuk mencegah itu adalah dari keluarga, di mana keluarga bisa memberikan penjelasan mengenai pelecehan seksual, alat reproduksi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kalau dari sekolahnya itu misalnya dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ataupun memberikan layanan-layanan dari guru BK, dari guru maupun kerjasama dengan guru-guru wali kelas maupun bagian kesehatan. Oke, yang selanjutnya itu peningkatan peran masyarakat. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa masyarakat juga harus berperan aktif untuk mendukung agar penegakan hukum, kasus-kasus pelecehan seksual itu tidak terjadi lagi, di mana masyarakat dapat memberikan kenyamanan kepada setiap orang ataupun setiap masyarakat, anggota masyarakat lainnya, agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Oke, jadi sekian penjelasan materinya. Selanjutnya di sini saya akan membentuk kalian dalam dua kelompok saja. Di sana dalam kelompok tersebut saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian jawab, lalu kalian akan mempresentasikan jawaban tersebut. Baik Pak. Baik. Oke, kalian bisa per kelompok tinggal dibagi dua saja. Setiap kelompok. Silakan menjawab menurut Andri dan kelompok
seksual adalah segala tindakan yang membuat orang tidak nyaman, di mana tindakan tersebut berbau dengan seksual. Oke, mungkin dari kelompok sini ingin menjawab pertanyaan. Oke, Kevin silakan. Dari kelompok kami mengajukan pelecehan seksual sebagai suatu tindakan yang bersifat verbal maupun non verbal yang melanggar norma sehingga membuat korban itu merasa dirinya takut maupun tidak dihargai. Oke, kita pertama untuk apa yang kalian sampaikan tadi semuanya benar ya, bahwa pelecehan seksual adalah segala tindakan non verbal, fisik maupun dengan kata-kata, tindakan merupakan segala tindakan pelecehan yang berbau seksual. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu kira-kira menurut kalian apa saja faktor terjadinya pelecehan seksual? Mungkin ada kita mewakili kelompok. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pelecehan seksual menurut kami itu budaya yang menggunakan pakaian yang tidak senonoh atau pakaian yang minim. Oke, jadi menurut Adika bahwa pelecehan seksual itu faktornya itu tadi karena pengaruh pakaian ya, karena budaya kita seringkali mengikuti budaya-budaya dari luar menggunakan pakaian ini sehingga menimbul terjadinya pelecehan seksual. Kita bertukar untuk kelompok ini mungkin saudarinya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 terkait dengan faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya, menurut kelompok kami, setelah kami diskusikan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu ada faktor budaya, ada juga faktor dari orang tua yang pola asuh orang tua, terus ada hasrat. Oke, sekian jawaban dari teman kita bertukaran. Jadi benar ya yang dijawab tadi yaitu dari pakaian, sosial, dari keluarga maupun dari hasil orang yang melakukan pelecehan seksual itu sendiri. Oke, pertanyaan nomor 3 itu berkaitan dengan apa saja dampak terjadi dari terjadinya pelecehan seksual terhadap korban. Oke, mungkin dari Maksi. Kalau misalnya dampak dari kekerasan seksual itu bisa berakibat pada mental atau psikis individu yang Dampaknya dari internal ya, psikis dan mental dari kelompok ini. Oke. Jadi dari hasil diskusi dengan kelompok, dampak dari pelecehan seksual yaitu mungkin dari mental korban akan terganggu lalu dapat menimbulkan penyakit kepada korban. Oke, kita bertepuk tangan untuk Maksi dan Deden. Internal ya, dampaknya tadi bisa ke internal, bisa ke eksternal, yaitu dari internal berkaitan dengan stres, depresi, gangguan mental, prosesnya itu lebih ke bagaimana dia menjalankan hubungan dengan masyarakat. Yang terakhir itu apa yang kamu lakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual? Kira-kira apa menurut kalian yang dapat menjadi salah satu strategi agar tidak ada terjadinya pelecehan seksual? Kalau menurut saya itu Pak, strateginya ada 2, di mana strategi yang pertama itu terkait dengan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Sedangkan strategi kedua ada tingkat kualitas pendidikan masyarakat tersebut harus ditingkatkan supaya pemahaman mereka terhadap perilaku seksual ini mereka memahami dengan baik. Oke, terima kasih kita bertepuk tangan. Baik dari kelompok kami untuk mengatasi pelecehan seksual ini hendaknya dimulai dari sedini mungkin mulai dari keluarga sehingga anak sendiri bisa berani untuk menghadapi pelecehan seksual di luar lingkungan. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada orang-orang sehingga mereka bisa mengetahui dampak dan pengaruh dari pelecehan seksual itu sendiri. Oke, kita tepuk tangan untuk Kevin. Jadi sekian diskusi kelompoknya, kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
bagi kalian bisa membuat kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Untuk ini salah satu dari kalian, mungkin adik Andri bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan juga ada beberapa tambahan dari teman-teman. Jadi di sini pengertian dari pendapat saya simpulkan tadi, pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, merasa terganggu, ada tindakan kejahatan atau kesetaraan dalam berbuat seksual. Dan juga pelecehan seksual ini ada beberapa bentuk, di mana ada bentuk verbal dan non verbal. Berikutnya juga ada dampaknya. Dampak dari pelecehan seksual ini ada yang pertama itu dampak psikologis. Dampak psikologis ini dampak yang didapat dari sang korban, di mana mental ini dapat terganggu ketika dia mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Yang berikutnya ada dampak sosial, di mana biasanya sang korban yang mengalami perlakuan pelecehan seksual ini dipandang negatif oleh masyarakat. Berikutnya ada strategi untuk mencegah pelecehan seksual ini. Tadi Pak sudah sampaikan, tadi teman ini juga sudah sampaikan, di mana perlu adanya peningkatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Lalu juga ada peningkatan terhadap tingkat pendidikan di saat ini. Sekian Pak. Kita bertepuk tangan untuk Andri. Jadi dengan kesimpulan yang Andri sudah buat, saya rasa kalian sudah memahami ya apa yang di sini. Saya juga ingin bertanya, mungkin kalian bisa menjelaskan makna ataupun manfaat dari layanan yang saya lakukan hari ini. Mungkin adik Melan bisa menjelaskan makna ataupun manfaat dari layanan kita lakukan pada hari ini. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari manfaat yang bisa kami ambil dari layanan Pak pada siang hari ini, yaitu kami bisa mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual yang mungkin selama ini kami tidak tahu kalau itu sebagai bentuk dari kekerasan seksual, dan juga kami bisa lebih berani untuk melaporkan kalau hal-hal yang merasa kami tidak merasa nyaman itu bisa lebih berani untuk melaporkan ya Pak. Terima kasih. Oke, kita bertepuk tangan untuk adik Melan. Jadi kita semua bahwa pelecehan seksual sendiri adalah tindakan yang tidak dibenarkan maupun dari agama, hukum maupun norma-norma di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya layanan ini, saya harap kalian bisa mengerti dan memahami apa saja itu jenis-jenis pelecehan seksual, apa dampak dari pelecehan seksual, dan strategi untuk mengatasi pelecehan seksual agar kalian itu bisa terhindar, bisa memahami ketika kalian dilakukan dihadapi dengan situasi tersebut, kalian sudah paham bahwa hal tersebut adalah tindakan pelecehan seksual. Kalian bisa melaporkannya ke orang keluarga terdekat, terkhusus juga untuk melaporkannya ke kantor polisi. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, saya minta kalian untuk mengisi lembar RKPD dan evaluasi. Itu mungkin adik Doni bisa membagikan kepada teman-teman. Kalian bisa mengisinya selama 15 menit. Kalian bisa mengisi dengan sesuai dengan apa yang kalian pahami sejujur-jujurnya. Oke, Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, jadi kegiatan layanan kita pada hari ini sudah selesai. Dengan itu untuk kegiatan kita pada hari ini, saya minta dari kalian untuk mengikuti kita dalam doa. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan antusias kalian semua dalam mengikuti kegiatan layanan kita pada hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, terima kasih